Perkenalkan, nama saya Arya Sapitri dengan NIM 2219123200021. Saya Cahya Septia Zarina dengan NIM 2210912220021. Perkenalkan, nama saya Freddy Kota Valerin dengan NIM 221-091-221-0009. Perkenalkan, nama saya Lina Farika Abia dengan NIM 2210912220038. Baik, pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Lanjut kemudian pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ilmiah yang berarti segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Non ilmiah, sesuatu yang didasarkan atas opini dan teori yang sifatnya subjektif. Kemudian karya non ilmiah, karya tulis yang menyajikan beberapa fakta pribadi tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya subjektif, tidak didukung dengan berbagai fakta umum. Kemudian jenis dari karangan ilmiah itu seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan ilmiah, proposal ilmiah, dan berbagai makalah dan juga buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Kemudian ciri-ciri khusus dari karya ilmiah. Yang pertama, logis, yaitu segala keterangan yang disajikan dapat diterima akal sehat. Kemudian sistematis, yaitu segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Objektif, yaitu disajikan apa adanya. Tuntas, yaitu semua masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Kemudian, kebenarannya dapat diuji, berlaku umum bagi semua populasi, dan yang terakhir, memakai bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa. Kemudian sifat dari karya non-ilmiah. Yang pertama ada emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Persuasif, penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Kemudian yang ketiga, deskriptif, pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif dan tanpa dukungan bukti. Kemudian yang terakhir, yaitu keempat, situasi didramatisir. Dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman adalah contoh karangan non-ilmiah. Kemudian yang terakhir, manfaat penyusunan karya tulis ilmiah. Pertama, terlatih. Terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis harus membaca dulu kepustakaan yang relevan dengan topik. 2. Terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Kemudian, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian yang terakhir, memperoleh kepuasan intelektual. Persiapan menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Ketiga, mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Keempat, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan kelima, memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah. Selanjutnya, langkah penulisan ilmiah. Yang pertama, pra-penulisan atau persiapan. Yang kedua, penulisan, penyuntingan atau editing naskah, materi, dan bahasa. Presentasi, menyajikan hasil akhir penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan. Selanjutnya, pra-penulisan. Yang pertama, menentukan tema, topik, dan judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang kedua, menyusun karangan atau garis besar isi dan menyempurnakannya menjadi karangan lengkap beserta data lengkapnya. Yang ketiga, menetapkan landasan teoritis. Yang keempat, menetapkan sumber data baik primer maupun sekunder dan cara pengumpulannya. Yang kelima, menetapkan metode pembahasan. Yang keenam, menyusun daftar pustaka sementara. Dan yang ketujuh, menjadwalkan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah perumusan tema. Yang pertama adalah kejelasan. Hendaknya tema dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan berbelit-belit. Yang kedua, kesatuan. Tema yang baik memiliki satu gagasan sentral yang ditandai oleh jumlah masalah pokok yang hendak digarap oleh penulis. Yang ketiga, orisinalitas. Untuk menciptakan suatu kebaruan tidak selalu berarti pokok atau topik yang dibahas adalah hal yang baru. Yang keempat, menarik perhatian penulis, yakni agar penulis serius mencari data dan memiliki motivasi agar tulisan dapat selesai dengan baik. Yang kelima, dikuasai penulis. Idealnya, penulis harus lebih tahu mengenai materi yang digarap daripada pembaca. Yang keenam, menarik dan aktual. Minat pembaca secara umum adalah aktual, penting, penuh konflik, rahasia, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, ruang lingkupnya terbatas agar pembahasannya lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah perumusan judul. Apabila topik merupakan gagasan pokok yang akan dibahas, maka judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan itu. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Syarat-syarat judul yang baik, yakni relevan, ada hubungannya dengan isi karangan, provokatif, dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca, singkat, yakni mudah dipahami dan diingat, serta tidak lebih dari 9 kata. Selanjutnya adalah penentuan tujuan penulisan. Yang pertama, pengertian tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bukan merupakan kalimat tanya. Penentuan tujuan penulisan yang selanjutnya adalah menurut beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian dibedakan menjadi pertama, eksploratif. Ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Kedua, verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Ketiga, development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya adalah cara membuat tujuan penelitian. Cara membuat tujuan penelitian, yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Lalu kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contohnya untuk rumusan masalah adalah, seberapa besar pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perilaku pencegahan penyakit. Lalu untuk tujuannya adalah, untuk mengukur pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perilaku pencegahan penyakit. Selanjutnya adalah model perumusan judul karangan. Model judul untuk karangan populer seperti artikel atau koran atau majalah cenderung menggunakan judul-judul yang singkat dan provokatif. Contohnya, kalau profesor sudah pelupa. Lalu, model judul untuk karangan ilmiah. Misalnya, jenis karangan ini seperti laporan penelitian, yakni meliputi pertama, masalah yang diteliti, kedua, ruang lingkup penelitian, ketiga, tujuan, keempat, subjek penelitian, dan kelima, metode penelitian. Contohnya adalah hubungan obesitas dan merokok dengan kejadian jantung koroner pada remaja. Penulisan. Kita sebagai penulis harus menulis keseluruhan naskah secara konseptual yang disertai dengan kutipan atau data yang diperlukan. Penulisan tersebut mencakup bagian pelengkap pendahuluan, seperti halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Lalu, bagian naskah utama, yang meliputi pendahuluan, yaitu latar belakang, masalah, tujuan, pembatasan atau ruang lingkup. Lalu ada bahasan utama yang meliputi deskripsi teori yang menggambarkan variabel pertama dan kedua, metode penelitian, deskripsi data yang sudah diolah, analisis data, hasil analisis mengajukan temuan yang diperoleh melalui analisis data. Lalu ada kesimpulan dan saran, menjawab tujuan khusus, rekomendasi, pelengkap yaitu ada daftar pustaka, lampiran, indeks, dan selanjutnya adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk pertama, melengkapi hal-hal yang kurang. Kedua, membuang hal-hal yang kurang relevan. Ketiga, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih, atau biasa disebut overlapping. Keempat, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Selanjutnya adalah penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan. Tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan naskah, baik bersifat kesalahan secara substansi maupun format penulisan. Lalu, tidak ada diperkenankan bagi penulis untuk mencari alasan karena kesalahan penulisan pada naskah tersebut. Dan, semua naskah yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan walau hanya satu kata, yang artinya penulis harus menguasai keseluruhan isi dari naskah. Yang selanjutnya yaitu penyajian. Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan yang pertama yaitu segi kerapihan dan kebersihan. Yang kedua yaitu tata letak atau layout. Unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Misalnya halaman muka atau cover, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustakaan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki atau footnote, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai AID. Lalu yang keempat yaitu bagian inti karya ilmiah, seperti bagian pendahuluan, latar belakang dan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup atau pembatasan masalah, asumsi, hipotesis, dan kerangka teori, sumber data, metode, dan teknik, dan yang terakhir yaitu bagian analisis atau pembahasan. Lalu yang selanjutnya yaitu presentasi hasil. Diseminasi hasil kepada publik seperti jurnal, artikel publikasi, buletin, buku, dan presentasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan kerangka karangan.
Yang pertama yaitu mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran atau diagram yang menjelaskan gagasan-gagasan yang timbul. Yang kedua yaitu mengatur urutan gagasan. Yang ketiga yaitu memeriksa kembali yang telah diatur di dalam bab dan subbab. Yang keempat yaitu membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Merangkai karangan yang baik adalah kerangka yang urut dan logis. Bila terdapat ide yang bersilangan akan mempersulit proses pengembangan karangan atau karangan tidak mengalir. Jenis karya tulis ilmiah seperti laporan kegiatan ilmiah. Contohnya, hasil penelitian, pengkajian, survei, atau evaluasi di bidang pendidikan, laporan kegiatan ilmiah. Lalu ada tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah ini misalnya yaitu karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah, hasil gagasan sendiri di dalam pendidikan. Lalu seperti tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa. Lalu jenis karya tulis ilmiah selanjutnya yaitu buku. Contohnya seperti buku pelajaran atau modul buku, diktat pelajaran, dan karya penerjemah buku pelajaran atau karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hal yang diperlukan dalam penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu keterampilan bahasa, seperti contohnya ejaan, pilihan bentukan kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua yaitu keterampilan penyajian, seperti sistematika, penyajian judul, subjudul, dan sub-subjudul. Yang ketiga yaitu keterampilan perojahan, seperti format, ukuran kertas, jenis kertas, tipe huruf, penjilitan, lampiran, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hal penting dalam penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu gaya penulisan. Dalam membuat pernyataan ilmiah harus jelas dan tepat dalam penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal atau tidak bersifat pribadi. Yang kedua yaitu teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Yang ketiga yaitu penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, karena bersifat reproduktif, penerima pesan harus mendapat kopi yang sama dengan si pemberi pesan. Yang kelima, yaitu karena bersifat impersonal, tulisan ilmiah tidak boleh menggunakan pernyataan yang menggunakan kata ganti penulisnya. Seperti contohnya aku atau saya. Yang keenam, yaitu dalam tulisan ilmiah sering digunakan kalimat pasif. Yang ketujuh, yaitu pembahasan secara ilmiah mengharuskan kita berpaling kepada pengetahuan-pengetahuan ilmiah sebagai premis argumentasi atau sumber kutipan. Yang kedelapan yaitu teknik notasi ilmiah yang dapat menggunakan catatan kaki, tapi lebih disarankan menggunakan teknik kutipan dan sumber rujukan. Itulah penjelasan kami mengenai bagaimana proses penyusunan karya tulis ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.